Oke guys, selamat datang di channel Razatuon. Kali ini saya akan memberikan tutorial belajar membuat website. Sebelum itu saya mohon dulu ya guys, karena memakai suara komputer bukan suara asli saya. Dikarenakan saya sedang berada di India. Oke langsung aja ya guys. Untuk belajar membuat website artinya kalian harus bisa coding. Tapi jika kalian ingin buat website tanpa coding itu mungkin akan menjadi bahasan selanjutnya, silakan komen aja guys kalau ingin dibuatkan videonya. Dalam pembuatan website hanya ada 3 bahasa pemrograman yang akan dijalankan oleh browser sang eksekutor, yaitu HTML. HTML diibaratkan seperti pondasi dasar dari sebuah website. Bahasa yang kedua adalah CSS. CSS bekerja untuk mempercantik tampilan dari sebuah website. Dan yang ketiga ada JavaScript. JavaScript bekerja seperti otak, dia bisa melakukan banyak hal di website yang kita miliki. Untuk belajar membuat website kita akan mulai dengan HTML terlebih dahulu. Pertama kamu harus siapkan text editor untuk coding dan sebuah browser sebagai eksekutor coding kamu. Untuk text editor saya menyarankan menggunakan Visual Studio Code. Tenang guys, ini gratis. Setelah install text editor, kita akan membuat sebuah folder sebagai wadah teks code kita. Di sini saya membuat folder dengan nama belajar. Setelah itu pilih folder dan klik kanan mouse. Pilih Open with Visual Studio Code. Silakan buat file baru untuk media coding kamu. Perhatikan penulisan extension. Extension file selalu dimulai dengan titik diakhiri dengan perintah extension. Di sini saya menulis file dengan nama dasar dengan extension.html. Sekarang kita akan langsung coding. HTML sendiri memiliki beberapa versi dan sekarang telah sampai pada HTML5. Tapi tenang, dengan fitur VS Code kamu bisa dengan mudah menuliskan format dokumen untuk HTML5. Ini dia format HTML-nya. Perhatikan bagian paling atas doctype bertugas sebagai identifikasi file HTML. Yang kedua perhatikan tag HTML di atas dan di bawah. Berfungsi sebagai elemen pembentukan body dan head. Head berfungsi sebagai tempat meletakkan metadata informasi yang tidak ditampilkan di halaman web. Contoh seperti elemen title yang berfungsi sebagai judul dari page HTML. Jika kalian masih bingung mungkin bisa ikutin saya. Baiklah guys, sekarang masuk ke body merupakan halaman UI, yang akan ditampilkan ke user. Di sini saya mencoba membuat elemen judul dengan elemen H1. Jika kalian masih bingung mungkin bisa ikutin saya. Sekarang kita akan mencoba eksekusi code yang kita buat. Silakan cari file tadi, bisa dilihat file tadi ada lambang Google Chrome. Sebenarnya klik 2 kali aja sudah bisa. Tapi nanti ada beberapa yang gak bisa, jadi buka filenya melalui Open with kemudian pilih Google Chrome, tenang browser lain juga bisa guys. Dan ini dia tampilan sederhana dari website kita. Di tampilan ini di bagian paling atas ada elemen title yang kita buat, dan teks paling besar adalah elemen H1. Sekarang kamu telah memiliki kemampuan untuk menulis code dan eksekusi code tersebut. Sekarang kita akan belajar fundamental HTML melalui website tambahan yaitu W3 School. Oh ya guys, saya lupa nunjukin suatu fitur di browser yang wajib kamu tahu, yaitu fitur Inspect. Elemen ini sangat berguna untuk melihat struktur HTML, CSS dan JavaScript dari sebuah website, bahkan seluruh website yang ada dunia lu guys. Oke guys, kita langsung ke W3 School untuk langsung praktek. Kalian bisa coba untuk mendaftar di website ini untuk menyimpan presentasi belajar kalian biar bisa dikontrol. Website ini juga menyediakan sebuah roadmap kalian mau fokus ke dunia website yang mana. Ini adalah tampilan ketika kalian telah berhasil login, dan kalian lihat skor belajar saya sudah sampai 1000 poin hehehe. Sekarang kalian bisa pergi ke bawah untuk melihat dari roadmap belajar yang saya bilang. Website ini 100% full Inggris, jadi kalian harus sedikit bisa bahasa Inggris. Untuk menjadi programmer saya harapkan kalian untuk belajar bahasa Inggris. Dikarenakan banyak dokumentasi sebuah code masih dalam bahasa Inggris. Jangan lupa pilih roadmap front-end developer. Apa itu front-end developer? Front-end developer bertugas pada bagian tampilan user. Apakah ada bagian belakang user? Ada dong guys.
Bisa kita lihat terdapat 3 bahasa pemrograman yang harus kalian kuasai untuk menjadi front-end developer. Silakan pilih HTML ya guys. Kemudian pilih Introduction and Basic, dan masuk ke lesson 1.1. Jangan lupa untuk scroll ke bawah jika kalian sudah membaca materinya guys, karena untuk mendapatkan poin ada di bagian bawah. Di sini kalian bisa belajar HTML lebih dalam lagi. Jika kalian sulit memahami bahasa Inggris, kalian bisa download extension Google. Namanya adalah Google Translate, pemakaian tinggal pilih teks doang. W3 School juga memiliki sebuah teks editor bersamaan dengan eksekutornya, jadi sangat memudahkan kalian. Cukup tekan, karena teks editornya agak berat dijalankan, jadi saya jarang gunakan teks editor. Seperti yang kita tahu, HTML memiliki banyak elemen dan berbeda fungsi, jadi saya ingin memberikan tips belajarnya untuk kalian. Belajar sebuah bahasa pemrograman baru jangan pernah menghafal kodenya, yang mana itu hanya membuatmu capek, tapi cari tahu saja apa yang bisa dilakukan. Dulu baru pertama belajar saya membuat sebuah kamus sederhana dari HTML, untuk membuat bahasan menurut saya akan elemen tersebut. Kamu bisa perhatikan saya dahulu untuk membuat format kamis sederhana. Kode elemennya gak tampil dong guys. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa elemennya warna merah? Itu dikarenakan elemen tersebut tidak ada di HTML5, kemungkinan hanya berguna di HTML3. Teks berwarna merah juga bisa menandakan suatu kesalahan, agar mempermudahmu. Jadi seperti inilah guys format kamus HTML kita, atau kalian ingin berkreasi juga boleh. Untuk sistem pencarian kalian tinggal tekan tombol Ctrl plus F. Sekarang kita akan menggunakan teks editor dari W3 School. Untuk menjalankan code tinggal tekan tombol Run saja. Ini ada penjelasan struktur dasar dari HTML,
Selain struktur nanti ada penjelasan tentang SEO atau Search Engine Optimization. Oke guys, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin disampaikan silakan komen di bawah. Dan ingat jangan hafal terlalu bersemangat untuk hafal setiap elemen, tapi cari fungsi dan tujuannya saja. Jangan lupa untuk selalu praktek, karena praktek membuatmu perfect. Setelah selesai belajar HTML lanjut belajar CSS, setelah belajar kedua hal itu kalian sudah bisa membuat website sederhana.